Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah larang pakai jilbab, kini Prancis larang siswi muslim pakai abaya di sekolah. Prancis melalui Kementerian Pendidikan, akan melarang siswi muslim mengenakan abaya atau jubah longgar di sekolah-sekolah negeri. Aturan ini akan berlaku pada tahun ajaran baru yang dimulai pada tanggal 4 September tahun 2023 mendatang. Seperti dilansir BBC, larangan mengenakan pakaian dengan tanda-tanda keagamaan di sekolah dan gedung pemerintah, dianggap telah melanggar hukum sekuler negara itu. Ketika Anda masuk ke ruang kelas, Anda tidak boleh mengidentifikasi agama siswa hanya dengan melihat mereka, kata Menteri Pendidikan, Gabriel Attal. Saya telah memutuskan bahwa abaya tidak boleh lagi dikenakan di sekolah, tambah dia. Keputusan ini diambil setelah berbulan-bulan perdebatan mengenai penggunaan abaya para siswi muslim di sekolah-sekolah Prancis. Pakaian tersebut semakin banyak dikenakan di sekolah-sekolah, sehingga menyebabkan perpecahan politik di sekolah-sekolah. Sekulerisme berarti kebebasan untuk membebaskan diri melalui sekolah, kata Attal lagi. Isyarat keagamaan, yang bertujuan untuk menguji perlawanan Republik terhadap perlindungan sekuler yang harus dimiliki sekolah, lanjut dia. Seperti diketahui, Prancis telah melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah pemerintah sejak 2004 silam. Demikianlah pelarangan penggunaan pakaian yang rapih dan sopan, yang menutupi aurat. Anehnya, yang rapi dan sopan dilarang, kok yang berpakaian seperti binatang dan seperti pelacur malah dilegalkan. Memang demikianlah kelakuan orang-orang kafir, sebagaimana yang tertulis di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Sampai mati, orang kafir tidak rela kepada kaum muslimin, sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka, serta gaya dan cara hidup mereka. Orang-orang kafir apabila masih minoritas atau belum berkuasa, akan berpura-pura baik di hadapan kaum muslimin. Tetapi apabila mayoritas dan atau memegang kekuasaan, maka jahatnya kepada kaum muslimin, sangat luar biasa. Kita tidak usah heran, karena hal tersebut memang sudah menjadi sunatullah. Perseteruan antara mukmin dengan kaum kafir dan munafik, perang antara hak dengan batil, akan terus terjadi sampai hari kiamat, sebagai ujian bagi pribadi-pribadi orang-orang yang beriman, apakah akan menjadi pejuang atau pecundang. Akan ikut serta dalam pertempuran atau diam. Ya sudahlah, yang penting jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.